Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, para santri muslimin, muslimat, para hamba Allah sekalian, mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni, amin. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tema tentang keutamaan bulan Ramadan. Pertama, keutamaan bulan Ramadan adalah bulan Ramadan dijadikannya bulan untuk kita berpuasa wajib. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan atau puasa yang Allah wajibkan di bulan Ramadan sebagai salah satu dari rukun Islam. Nah, sekarang yang ketiga adalah bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ini keutamaan bulan Ramadan yang ketiga. Yaitu bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha agung, zat yang maha mulia, telah menetapkan dan memilih bulan Ramadan sebagai bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Dalam surat Al-Qadr pada pembahasan tafsir juz amma, kita sudah bacakan bahwasanya apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, Allah Subhanahu wa ta'ala, telah menurunkan inna anzalnahu. Maksudnya apa? Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar. Yaitu pada malam Lailatul Qadar. Kita tahu bahwasanya malam Lailatul Qadar itu hanya ada pada di bulan Ramadan. Maka jelas bahwasanya Al-Quran itu adalah diturunkan atau bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah juga menyatakan dalam Quran surat Al-Baqarah, Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jelas sekali di sini Allah mengatakan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas. Yang Al-Quran diturunkan kepada manusia di bulan Ramadan, hudal linnas, sebagai pedoman, sebagai petunjuk bagi manusia. Wabayinatin, dan sebagai penjelas. Sebagai penjelas. Minal huda, mengenai petunjuk Allah. Ya. Wal furqan, dan pembeda. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk, sebagai penjelas, dan furqan sebagai pembeda. Yang membedakan antara hak dan yang batil. Al-Quran diturunkan untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Ya, mana jalan kebahagiaan, mana jalan kesengsaraan. Mana jalan-jalan yang mengantarkan kepada surga, mana jalan-jalan yang mengantarkan kepada neraka.
Ini Al-Qur'an. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan dengan apa? Diturunkannya Al-Qur'an. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di selain bulan Ramadan. Bisa tidak? Sangat bisa. Sangat bisa. Misalkan mungkin Allah turunkan di bulan Muharram, Allah turunkan Al-Quran di bulan Jumadil Akhir. Sangat-sangat bisa. Sangat-sangat bisa. Allah Maha Kuasa. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran? Kenapa? Karena Allah ingin memuliakan bulan Ramadan lebih dari antara bulan-bulan yang lebih dari bulan-bulan yang lainnya. Ya. Bisa saja Allah menetapkan bulan yang lain, namun di sini Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dan memilih bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka Imam Ibnu Taimiyah mengatakan segala sesuatu yang berkaitan dengan Quran pasti mulia. Pasti mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasti mulia. Coba Al-Quran yang mewahyukan Allah jelas zat yang maha mulia. Ya, Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Ya, yang pertama, Al-Quran diwahyukan oleh Allah zat yang maha mulia. Diturunkan melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Yang menerima wahyu Al-Quran adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling mulia di antara para Nabi dan Rasul. Bulannya kapan diturunkannya? Ramadan. Sehingga apa? Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang kenapa? Karena menjadi bulannya diturunkannya berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan Quran pasti mulia. Ya, pasti malaikatnya Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Kemudian kota mana diturunkannya Al-Quran? Di kota mana? Makkah dan sehingga apa? Kota Makkah dan Madinah menjadi dua kota yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ya, kenapa? Karena lantaran dua kota ini menjadi tempat diturunkannya Al-Qur'an. Kembali ke kaidah segala sesuatu yang berkaitan dengan Quran pasti mulia di sisi Allah Subhanahu. Kemudian bahasanya yang digunakan bahasa apa? Arab. Maka apa? Bahasa Arab menjadi bahasa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang membaca Al-Qur'an. Yang istiqomah membaca sampai mati istiqomah tiap hari baca Quran. Kemudian apa? Mempelajari Al-Quran, mentadaburi, mengkaji Al-Quran. Kemudian apa? Yang menghafalkan Al-Quran. Dan yang mengamalkan Quran, maka mereka menjadi manusia-manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ya, maka kaidah tadi mengatakan segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran pasti menjadi mulia. Mulai dari siapa? Malaikatnya. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Nabi kita Muhammad menjadi nabi yang paling. Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling. Dua kota Mekah dan Madinah menjadi dua kota yang paling. Bahasa Arab menjadi bahasa yang paling.
yang membacanya, yang mentadabburinya, yang mengkajinya, yang menghafalkannya, dan yang mengamalkannya, mereka semua menjadi manusia-manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu. Kenapa? Karena senantiasa berinteraksi dengan maka ini kaidah, segala sesuatu yang berkaitan dengan Quran pasti mulia. Maka Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama, rawahul Bukhari. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang pertama belajar Al-Quran, yang belajar Al-Quran, wa 'allamah, dan yang mengajarkan Al-Quran. Maka hakikatnya segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran maka menjadi mulia, termasuk apa? Bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan bulannya diturunkannya Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.